Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari algoritma Lucifer dalam mengenkripsi dan mendekripsi. Nah, ada 3 proses utama di dalam algoritma Lucifer ini. Yang pertama ada proses penjadwalan pengaksesan kunci atau K-byte access schedule. Kemudian ada proses enkripsi dan ada proses dekripsi. Algoritma Lucifer ini bekerja dengan cara block chipper atau memproses pesan yang akan dienkripsi itu dengan cara mengelompokkan biner-biner dari pesan yang akan dienkripsi. Oleh karena itu, salah satu ketentuannya adalah jumlah bit per blok itu harus 128 bit. Kemudian dia membutuhkan kunci 128 bit. Nah, kita lihat proses pengaksesan kunci. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jumlah bit kunci yang disyaratkan oleh Lucifer adalah 128 bit atau sekitar 16 karakter. Jadi itu harus terpenuhi. Bila tidak terpenuhi, maka kita harus melakukan bit padding atau penambahan bit pada kunci. Nah, pada proses penjadwalan akses kunci, maka kita memerlukan satu tabel mistake byte. Nah, di sini sudah disediakan oleh algoritma Lucifer, jadi kita tinggal mencocokkan atau menyusun kunci yang kita gunakan itu dalam bentuk byte. Jadi kalau misalnya kita punya kunci seperti ini, ada algoritma Lucifer, kemudian ini kita konversi ke biner dengan indeks di sini ada urutan ke 0 adalah binernya ini, urutan ke-1 binernya ini, dan seterusnya sampai urutan ke-15 binernya adalah ini. Lalu biner-biner ini kita susun untuk membentuk kunci 1 sampai kunci 16. Nah, aturan penyusunannya kita menggunakan tabel message byte. Jadi misalnya untuk menemukan kunci yang pertama, ya kunci 1, maka kita ambil dari indeks karakter kunci ke 0, indeks karakter kunci ke 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Berarti kunci pertama itu nanti adalah karakter ke 0, ke 1, kedua, ketiga, sampai 7. Nah, untuk membentuk kunci yang kedua, berarti kita ambil karakter yang ke-7, berarti yang ini. Kemudian karakter ke-8, berarti yang ini. Kemudian 9, 10, sampai 14. Nah, begitu seterusnya untuk kunci yang ketiga nanti, berarti karakter ke-14 dan seterusnya. Jadi sehingga terbentuk nanti kunci ini dari kunci 1 sampai kunci 16. Jadi ini 16. Nah, proses pembentukan kunci ini sangat sederhana dan ini akan dilakukan juga pada proses nanti dekripsi. Sehingga jumlah bit kunci yang dihasilkan untuk masing-masing kelompok ini berjumlah 64 bit per kelompok. Jadi karena algoritma Lucifer ini dalam proses enkripsinya melakukan proses itu sebanyak 16 ronde, ya 16 kali, maka dibutuhkan kunci sebanyak 16. Nah, kita lihat proses enkripsinya. Nah, pada proses enkripsi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sekali proses enkripsi dia membutuhkan 128 bit. Jadi ini harus terpenuhi. Bila jumlah bit dalam satu blok lebih dari 128 bit, maka akan dijadikan sebagai blok bit berikutnya dan akan diproses selanjutnya.
dan apabila kurang 128 bit maka akan dilakukan bit padding atau penambahan bit pada blok tersebut sehingga jumlahnya memenuhi syarat 128 bit. Nah, jadi prosesnya dilakukan per blok. Jadi kita lihat satu blok itu akan dibagi menjadi dua subkelompok lagi, yaitu 64 bit kiri ini akan dijadikan sebagai L0. Jadi kita asumsikan ini sudah 64 bit, kemudian ini juga sudah 64 bit sehingga jumlahnya 128. Jadi 128 bit ini dibagi dua, 64 bit kiri menjadi L0 dan 64 bit kanan itu dijadikan sebagai R0. Nah, dalam aturan Lucifer, R0 ini akan dijadikan sebagai L, nilai L pada setiap ronde. Jadi setiap nilai R akan dijadikan sebagai nilai L. Kemudian nilai L akan dijadikan sebagai nilai R dengan proses nilai L ini akan diesorkan dengan fungsi R setelah diesorkan dengan kunci. Jadi ini dalam algoritma Lucifer disebut dengan fungsi L dan K. Jadi fungsi L dan K itu operasi yang dilakukan adalah operasi SOR atau exclusive OR. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih jelas. Nah, kita lihat di sini contohnya. Kita asumsikan misalnya ini 128 bit yang sudah dibagi menjadi dua kelompok, ada L0 dan R0. Nah, kita misalnya lakukan putaran yang pertama. Jadi misalnya putaran yang pertama atau nilai N misalnya 1 untuk menghasilkan nilai L1 dan R1. Sehingga nilai Ln sama dengan R1 kurang 1 atau R0. Jadi tadi nilai L1 itu kita ambil dari nilai R. Sehingga nilai L1 nilainya diambil dari R0. Jadi ini. Kemudian untuk mencari nilai R, itu kita lakukan dengan fungsi yang tadi, di mana nilai R itu diambil dari nilai L, N ini adalah ronde. Jadi karena kita mengerjakan ronde atau putaran pertama, maka N ini berubah menjadi 1. Jadi L1 dikurangi dengan 1, diesorkan dengan R ronde dikurangi 1, atau R1 dikurangi dengan 1, kemudian diesorkan dengan K0. K1, ini K1. Kemudian kita substitusikan ini L1 dikurang 1 berarti L0 diesorkan dengan R0 diesorkan dengan K0. Sehingga kalau ini kita sederhanakan, maka kita esorkan ini hasilnya adalah ini. Kemudian L0 diesorkan dengan hasil R0 XOR K0. Atau yang ini dieksorkan dengan ini, hasilnya adalah ini. Jadi pada putaran pertama kita sudah dapatkan nilai R1 dan nilai L1. Nah, nilai R1 dan L1 akan digunakan pada putaran yang kedua. Nah, prosesnya juga sama seperti tadi. Jadi tinggal kita buat L2 sama dengan R2 dikurangi dengan 1. Maka L2 adalah R1, berarti kita ambil R1 ini kita jadikan sebagai L2. Kemudian nilai R2 nya kita gunakan fungsi yang seperti tadi, nilai Ln dikurang 1 XOR fungsi dari Rn dikurang 1 XOR Kn, atau L2 dikurang 1 XOR R2 dikurang 1 XOR K2 N.
Nah, kita lihat proses untuk dekripsi. Proses dekripsi ini sebenarnya sama dengan proses enkripsi. Jadi tidak jauh berbeda, hanya saja perbedaannya pada proses dekripsi, putarannya itu dimulai dari putaran ke-16. Sehingga kalau kita lakukan putaran ke-16, maka yang kita cari nanti adalah nilai R15 dan nilai L15. Jadi kita asumsikan misalnya chipper-chipper dari biner-biner dari chipper, setelah kita kelompokkan maka kita asumsikan seperti ini. Ini ada R16 dan ada L16. Setelah kita kelompokkan menjadi 64 bit, 64 bit, R16 64 bit dan L16 64 bit. Kita asumsikan saja ini sudah 128 bit. Kemudian kita lakukan proses putaran yang 16 misalnya. Maka yang kita lakukan adalah nilai 64 bit dari, misalnya untuk mendapatkan nilai R15, maka nilai R ke-16 dikurang 1, atau N ini tadi adalah nilai putarannya, 16 dikurang 1, sehingga R15 itu adalah nilai Ln atau sama dengan nilai L16, atau nilai R16 kurang 1 itu adalah nilai R15, kemudian L16-nya adalah ini. Yang ini tadi. Kemudian kita lakukan proses untuk menghasilkan nilai L15 dengan cara melakukan XOR antara nilai L16 dan fungsi R16 di-XOR-kan dengan K16. Jadi kita asumsikan saja misalnya kuncinya adalah ini. Sehingga kita dapatkan hasil prosesnya di sini. R15-nya adalah ini dan R15-nya adalah ini. R15 dan L15 akan kita gunakan pada putaran yang kedua. Kita lihat misalnya untuk mendapatkan nilai hasil dari putaran 15 ini nanti akan kita hasilkan R14 dan L14. Jadi caranya bagaimana? Untuk mendapatkan nilai R, maka kita langsung ambil dari nilai Ln, di mana N ini tadi adalah putarannya atau rondenya, sehingga Ln L15. Sehingga kita ambil L15 tadi yang ini, itu kita jadikan sebagai nilai R15 dikurang 1 atau R14. Kemudian untuk mencari nilai L-nya, maka kita XOR-kan L15 di-XOR-kan dengan R15 dan di-XOR-kan dengan kunci yang ke-15. Kita asumsikan saja kuncinya ini. Sehingga kita hasilkan di sini L14 adalah ini dan R14 adalah ini. Nah, kemudian ini kita lakukan sampai putaran ke-1 sehingga kita mendapatkan nilai L0 dan R0. Nah, gabungan dari L0 dan R0 itu nanti akan menghasilkan plain text yang awal tadi. Nah, sederhana sekali cara kerja dari algoritma Lucifer ini. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk memahami cara kerja dari algoritma Lucifer ini dalam mengenkripsi dan dekripsi data. Bila ada pertanyaan boleh dituliskan komentar di bagian komentar di video tutorial ini. Terima kasih.